Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afa Royhani Ali. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, NPM 21910111313. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang berjudul Putus Asa Tonton Ini. Jadi, mungkin menurut saya dengan menanggapi video tersebut, yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesehatan jasmani, rohani maupun dohir maupun batin. Kemudian kita juga diberi anggota badan yang lengkap, sempurna, bermanfaat. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah masih diberi mata untuk melihat. Terus telinga untuk mendengar. Itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita sebagai pribadi yang baik, kita tidak perlu minder dengan keadaan saat ini. Jika keadaan saat ini berada di bawah, jika roda kan bisa berputar dan itu keadaan berada di bawah, kita harus menerima dengan lapang dada, ikhlas dan bersabar. Terus yang ketiga, kita tidak boleh merasa insecure dengan apa yang kita alami, berbeda dengan teman ataupun saudara. Kita tidak perlu insecure dengan apa yang mereka miliki, tapi kita harus bersyukur lagi gitu. Kemudian kita tidak boleh saling menjatuhkan sesama manusia yang mengalami kekurangan. Jadi kita sesama manusia tidak boleh saling menjatuhkan. Kalau bisa, kalau ada kekurangan, kita berilah support kepada mereka yang mengalami kekurangan. Kita harus mensupport dan mendukung. Terus kemudian kita juga tidak boleh putus asa, karena hidup itu ada dua pilihan, menyerah atau terus berjuang. Kalau menyerah, kita berarti lemah dan kita tidak punya hasil. Kalau kita terus berjuang, di mana perjuangan itu sebagai proses yang menghasilkan, di mana titik itu menghasilkan kesuksesan. Jadi kalau kita terus berjuang, kita pasti akan sampai pada tujuan, pada titik tujuan, yaitu kesuksesan. Terus kemudian kita juga harus yakin bahwa kita semua bisa berjalan sebagaimana kehendak Allah, karena Allah itu maha menghendaki, maha mengetahui, maha segalanya. Jadi kita harus yakin bahwa rencana Allah itu lebih indah daripada rencana kita gitu. Kita harus yakin dan yakin. Kemudian kita harus mempunyai tujuan hidup. Dua hari terpenting, yaitu dimana saat kamu lahir. Yang kedua, dimana hari saat kamu mengetahui mengapa kamu dilahirkan. Kemudian setiap manusia itu bernilai, dan yang bernilai itu bukan dilihat dari penampilan, pekerjaan, asal dilahirkan, dan dari mana, dan dari uang yang dimiliki. Jadi kalau manusia bernilai itu tidak boleh dilihat dari depannya, dari covernya, tapi lihatlah dari dalamnya. Itu yang bernilai. Kemudian
jika kita gagal, kita harus coba lagi. Karena dari kegagalan bisa menjadikan pengalaman hidup dan bisa buat pelajaran untuk menuju satu hal, yaitu kesuksesan. Harus yakin, semoga bisa membuat punya kesempatan untuk bangkit. Jadi kalau kita gagal, coba lagi. Karena siapa tahu dari coba lagi itu bisa menjadikan kesempatan kita untuk bangkit kembali dan sampai di mana sampai tujuan hasil, yaitu kesuksesan. Kemudian kita itu ada dua pilihan. Hidup itu pilihan. Jadi ada dua pilihan. Marah karena tidak memiliki. Biasanya kalau marah karena tidak memiliki itu punya rasa sifat iri. Itu tidak boleh. Usahakan kan pilihan, kalau menurut saya pilihannya jangan yang itu. Tapi kita harus yang kedua, kita harus bersyukur yang kita miliki. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah masih diberi kesehatan, alhamdulillah masih diberi nikmat, sehat. Itu. Jadi kalau menurut saya mending kita bersyukur yang kita miliki. Karena yang kita miliki itu belum tentu orang lain itu bisa memilikinya. Kalau suatu kebahagiaan kita bahagia, belum tentu orang lain bisa bahagia gitu. Jadi kita tidak boleh mempunyai sifat iri. Kalau bisa kita harus bersyukur karena tidak semua orang itu untuk bersyukur itu sulit gitu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.